quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para tolabah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah. Tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas segala anugerah dan juga kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sampai dengan detik ini, sampai dengan malam hari ini. Begitu banyak kenikmatan dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba yang selalu bersyukur atas anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita, dengan kita berusaha bersabar di dalam menjalani ibadah kepada Allah, bersabar di dalam berusaha menjauhi dari perbuatan maksiat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-sabru salasun, bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabrun alal musibah, bersabar atas musibah yang menimpa kita. Tentunya itu semua kita jadikan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala guna untuk mengangkat derajat kita. Karena pada hakikatnya Allah ciptakan kita di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya ujian dan juga cobaan-cobaan hidup. Maka orang-orang yang mampu bersabar di dalam menjalani ujian dan cobaan yang Allah berikan, maka orang tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kefakiran, sabar dalam penyakit, sabar di dalam mengolah rumah tangga, sabar di dalam bergaul. Nah, ini perlu untuk ditanamkan di dalam diri kita agar kita menjadi orang yang lebih kuat di dalam menjalani semua aktivitas kegiatan kita sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas musibah. Yang kedua, wasabrun ala ta'ah, bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ibadah itu butuh sabar. Karena kalau kita tidak bersabar di dalam menjalani ibadah kepada Allah, yang ada kita akan merasa putus asa dari rahmat Allah. Udah sholat rajin, tapi hidup masih gini-gini aja, gak ada perubahan, gak ada peningkatan. Allah seakan-akan gak adil. Itu timbul dalam hati kita, wasawis, bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita. Gue udah berusaha baik, berusaha benar, berusaha bertobat, tapi justru malah diberikan ujian. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gak gampang orang melakukan ketaatan kepada Allah kalau bukan karena hidayah dan dia berusaha untuk sabar. Berapa banyak orang dikasih fisik yang kuat, harta yang banyak, tapi sulit menjalankan sholat, sulit datang ke masjid berjamaah, males rasanya pengen ngaji berjamaah. Berarti kan dia gak bisa bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersabar dalam ketaatan akan Allah angkat derajatnya 600 derajat.
Yang ketiga, wasabrun alal maksiyah, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, ini berat. Di depan ada hal yang dilarang oleh Allah, kemudian kita berusaha menghindari hal tersebut. Itu ujiannya, cobaannya berat. Apalagi yang berkaitan dengan kenikmatan dunia, dengan harta, jabatan, dan lain sebagainya yang ada di depan kita, yang orang lain tidak tahu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Tahu. Maka bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita lanjutkan tentang materi pembahasan kita, masuk kepada pembahasan sholat sunnah rawatib. Pada pembahasan yang lalu bahwa sholat sunnah rawatib itu yang pertama 4 rakaat sebelum asar dengan 3 cara di dalam pelaksanaannya. Bisa dengan dilakukan 4 sekaligus, ditutup dengan salam takbiratul ihram, kemudian 4 rakaat sekaligus ditutup dengan salam. Usolli sunnatan qabliyal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatillahi ta'ala. Dia lakukan sebanyak 4 rakaat, dia tutup dengan salam. Atau juga bisa dilakukan dengan 2 kali tasyahud, sama seperti sholat isya, sholat zuhur. Jadi 4 rakaat, 2 rakaat duduk tasyahud awal, kemudian berdiri lagi, melanjutkan 2 rakaat ditutup dengan salam. Cara yang kedua di dalam melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Cara yang ketiga dari cara yang paling utama adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang kedua adalah sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Cara pelaksanaannya sama dengan 2-3 metode cara di dalam melaksanakan 4 rakaat baik qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Kemudian selanjutnya adalah sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sedangkan qobliyah maghrib, nah ini terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Maka kita melihat kondisi. Kalau memang waktunya cukup untuk pelaksanaan sholat sunnah qobliyah maghrib, silahkan kerjakan. Tapi kalau waktunya udah mepet, maghrib udah mau habis, maka nggak perlu kita melakukan qobliyah maghrib, karena memang ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, ma ra'aitu ahadan, sama sekali aku tidak pernah melihat seseorang yusolli raka'ataini qoblal maghrib, melakukan 2 rakaat sebelum maghrib ala ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mau mengerjakan silakan, yang enggak juga, karena itu bukan sunnah muakkadah. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian warak'atani qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa yusannu tahbibuhuma, dan disunahkan di dalam melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, yakni dengan cara diringankan, nggak perlu lama-lama. Wa qira'atul kafiruna wal ikhlas fihi ma li khabari muslimin, dan di dalam bacaan surat pada sholat sunnah qobliyah subuh itu disunahkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas pada sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan,
lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil, tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu dari sholat sunnah asyaddu, lebih ditekankan, lebih bersemangat di dalam melaksanakannya, yakni rakaatil fajri, rakaatainil fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Nabi itu gak pernah ninggalin yang namanya sholat sunnah sebelum subuh atau rakaatul fajri. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sholat sunnah fajar yaitu qabliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya, ya, daripada dunia dan seisinya. Kita cari dunia banting tulang, peras keringat, gak kenal waktu, siang malam orderan ada, bisnisan ada, babat. Pengen mencari yang lebih utama dari itu, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Pahalanya lebih utama daripada dunia dan seisinya yang kita berusaha mencarinya dan mengejarnya, ya, tanpa henti. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qabliyal fajri. Di dalam hadis dikatakan rawahu al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan pada hadis Imam Baihaqi dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, nikmas suratani huma taqra'u fil rak'ataini qabla al-fajr, sebaik-baik 2 surat yang ada di dalam Al-Quran yang dibaca di 2 rakaat sebelum fajar, yakni Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wa warada aidan bihima alam nashrah laka sadrak wa alam taro kaifa. Dan juga dalam hadis lain diriwayatkan bahwa boleh juga dengan membaca pada rakaat pertama surat alam nashrah, yang kedua surat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Nabi, mandawa ma'ala qira'atihima zalat anhu illatul bawasir, barang siapa yang melanggengi di dalam membaca 2 surat ini di sunnah qabliyah fajar, maka akan hilang darinya penyakit bawasir. Penyakit apa? Ambeien, bol keluar, apa namanya itu, ya, penyakit bawasir, ya, bawasir bahasa Arabnya, ya. Insya Allah dijauhkan dari penyakit itu, ya, yang bolnya keluar. Bahkan menurut Imam Ghazali, dirinya akan dijaga dari penyakit pada hari itu, terhindar dari penyakit. Wa yusammu al-jamu bihima bainahunna litahaqqaqa al-ijyan bil warid. Nah, caranya biar kedua hadis tadi ini bisa kita dapatkan, digabungkan cara membacanya. Rakaat pertama berarti baca kuliah alam nashrah dan kuliah. Rakaat kedua membaca alam taro kaifa rabbuka bihasabil fil dan juga qul huwallahu ahad. Karena keduanya ini ada dasar hadisnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar keduanya kita mendapatkan keutamaan, rakaat pertama sholat fajar membaca alam nashrah dan juga kuliah, kemudian pada rakaat kedua membaca alam taro dan juga qul huwallahu ahad. Jadi dibaca semuanya di dalam 2 rakaat sebelum fajar, ya. Waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahaditsin sahihatin katsiratin amara biha ba'da ashabihi li tawsi'ir rizq. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk melaksanakan yang namanya sholat fajar li tawsi'ir rizqi, tujuannya untuk agar
dilapangkan pintu rezeki kita. Wa qala ba'dul arifina, berkata sebagian ulama arifin, wa hiya mujarrabatul libastir rizki al-dhahirah wal batinah. Salat sunnah fajar itu sangat-sangat mujarrabah libastir rizki, untuk memperluas rizki, baik rizki secara zahir maupun rizki secara batin. Badan sehat, rezeki lancar sampai kagak mau. Ya, salat sunnah fajar dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa yanbaghi al-ittija'u bainahuma wa bainal fardhi illa yu'akhirhuma anhu, dan disunahkan untuk ittija', tidur miring setelah salat sunnah fajar, bainahuma wa bainal fardhi, sebelum melaksanakan salat fardu. Jadi sholat sunnah fajar itu bisa dilakukan sebelum adzan subuh. Nah, kita sholat sunnah tuh bangun habis tahajud, ya sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, habis selesai wirid tidur miring. Tidurnya seperti tidurnya orang yang dimasukkan di dalam liang lahat dengan sisi yang kanan. Nah, di dalam tidur miringnya bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau mutajahidin, walaupun dia orang yang tidak melakukan sholat tahajud, tetap sunnah untuk ittija. Wal aula qalu ala syakil aiman, yang utama di dalam tidur miringnya ini dengan sisi badan yang kanan. Fa illam yarid dalika wa shalla binahwi kalamin aw tahawurin, kalau memang tidak sempat untuk tidur miring, maka pisahlah dengan semisal omongan atau dengan berpindah posisi. Intinya diberi jeda sejenak antara sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat fajar dengan sholat subuh. Kalau bisa dengan tidur miring silakan, kalau nggak bisa boleh dengan dia keluar sebentar, ya tafakkur alam, karena di waktu subuh itu waktu yang tenang untuk baca Quran, untuk menghafal, itu cepat. Waktu-waktu sulusul lail ke bawah itu waktu yang paling cepat bila kita menghafalkan hafalan-hafalan, baca Quran, tenang, karena situasi kondisinya lagi kan tenang, gak berisik, ya. Tanbihun yajuzu takhirur rawatib al-qabliyah anil fardhi wa takunu adaan. Boleh hukumnya bagi kita mengakhirkan daripada salat sunnah rawatib al-qabliyah. Qabliyah itu berarti sebelum. Qabliyah asar, qabliyah zuhur, qabliyah isya, qabliyah fajar. Boleh salat sunnah qabliyah itu dilakukan, ya, diakhirkan dari salat fardu. Berarti setelah salat fardu. Dan hukumnya sholat qabliyah ini tetap dihukumi sholat ada, bukan qada. Kalau memang ya kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan sholat sunnah qabliyah. Contoh, kita datang ke mushola atau ke masjid Johor, datang ternyata imam sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka makruh bagi kita untuk sholat sunnah qabliyah, karena kita nanti tidak mendapati takbiratul ihramnya imam. Maka sholat sunnah qabliyahnya kita lakukan nanti setelah sholat zuhur, gak masalah, ya. Dan itu hukum yang adaan, bukan sholat qada, ya. Jadi boleh hukumnya melakukan sholat sunnah qabliyah dilakukan setelah sholat fardu. Yajuzu inda ramli
menurut Imam Romli ayat cuma bainahu bainal ba'diyah bisalamin wahidin. Bahkan boleh kita jamakkan, kita gabungkan antara sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di akhir setelah sholat fardu dengan cara tadi itu. Zuhur datang, udah jamaah, belum sempat qobliyah. Selesai zuhur kita laksanakan ba'diyah sekaligus sama qobliyah. Caranya boleh dengan cara 3 tadi. Boleh 1 kali salah 4 rakaat sekali salah. Boleh 2 kali tasyahud atau 2 rakaat salah 2 rakaat salah. Digabungkan menjadi 1. Ini menurut Imam Romli. Ayyajuma'a bainaha wa bainal ba'diyah bisalamin wahid, dengan 1 kali salah. Waqad yusannuka an hadara was-salatu tuqamu aw qarubat iqamatuha bihaitsu law ishtaghala biha yaqutuhu taharrumul imami wa yuqra'u asyuru biha. Dan terkadang disunahkan mengakhirkan daripada sholat qabliyah, terkadang disunahkan mengakhirkan daripada sholat sunnah qobliyah, sholat sebelum sholat fardu. Contohnya tadi keadaan hadara, seperti kita telah hadir ke tempat sholat. Wat sholat tuqamu, sedangkan sholat sudah dilaksanakan jamaah, atau wa qarubat iqamatuha, atau udah mau qomat kita baru datang. Bihaitsu law ishtaghala biha, dengan sekiranya kalau kita disibukkan dengan qobliyah, ya, tafarruduhu, kita akan tertinggal taharrumul imam, takbiratul ihramnya imam. Kita disibukkan sama qobliyah, imam udah takbiratul ihram, atau bagian dapat takbiratul ihram, jadi makmum masbuk, maka fayuqra'u, hukumnya bagi kita asyuku biha, melakukan sholat sunnah qobliyah ketika imam sudah melakukan sholat jamaah. Justru disunahkannya, diakhirkannya sholat sunnah ba'diyah. Ya, jadi kalau ba'diyah boleh dilakukan setelah sholat fardu. Tapi la taqdimul ba'diyah alaihi. Sedangkan kalau sholat sunnah ba'diyah itu tidak boleh didahulukan. Ba'diyah itu setelah, kalau qobla sebelum. Nah, sholat sunnah ba'diyah sesudah sholat fardu ini tidak boleh dilakukan sebelum sholat fardu. Kenapa? Ada bidukhuli waktiha, karena memang waktunya belum masuk. Yang namanya ba'diyah itu setelah sholat fardu. Nah, kalau kita melakukannya sebelum sholat fardu berarti belum masuk waktu. Tapi kalau ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu, dia sudah masuk waktu, karena waktunya sebelum. Maksudnya masih masuk. Kalau ba'diyah tidak boleh dilakukan sebelum, tapi kalau qobliyah boleh dilakukan sesudah, karena waktunya sudah masuk. Wa kadza ba'da khurujil waqti 'alal aujah, begitu juga ketika sudah keluarnya waktu sudah habis, ya sudah, hilanglah kesunahan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ketika waktu sholat sudah habis. Kayak sekarang maghrib, ba'diyah maghrib, ini masih ada waktunya. Tapi kalau isya sudah masuk, berarti waktu maghrib sudah habis, maka ba'diyah maghrib sudah waktunya habis, datang waktu masuk qobliyah isya. Gitu. Wal mu'akkadu minal rawatib asyrun. Nah, dan sholat sunnah mu'akkadah, sholat sunnah yang sangat-sangat ditekankan dari sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu itu ada 10 rakaat. Ya, yang kalau bisa jangan kita tinggalkan. Yang namanya mu'akkadah itu artinya sangat-sangat ditekankan. Ada 10 rakaat. Yang pertama, rakaatani qabla subhin, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, wa duhrin, 2 rakaat sebelum zuhur.
Yang ketiga wa ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa ba'da maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa isya'in, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, 10 rakaat ini hukumnya sunnah muakkadah, sholat sunnah rawatib yang sangat-sangat ditekankan. Selain itu sunnah ghairul muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti yang ba'diyah isya ghairul muakkadah, qabliyah asar ghairul muakkadah, qabliyah maghrib ghairul muakkadah. Tidak ditekankan, dikerjakan silahkan, nggak dikerjakan juga tidak terlalu ditekankan untuk dikerjakan. Kalau memang ada waktu ya kerjakan aja ya. Jadi yang ditekankan itu 10 rakaat ini. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini sholat sunnah rawatib yang mengiringi pada sholat fardu berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi yang kemarin telah kita bahas tentang kesunahannya. Nah, masuk kepada sholat sunnah berikutnya. Wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isya'i khabarin al witru haqqun ala kulli muslimin. Kemudian sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat sunnah witir, yakni sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Li khabarin, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin, bahwa sholat witir itu hak yang harus dipenuhi bagi umat muslim. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, sholat witir ini hukumnya wajib. Di dalam mazhab Syafi'i sholat witir hukumnya sunnah, tetapi di dalam mazhab ulama lain yakni Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, witir hukumnya wajib. Kenapa witir itu sangat ditekankan? Innallaha witrun, karena Allah itu zat yang tunggal ganjil. Yuhibbul witra, Allah senang dengan yang ganjil. Makanya kalau wudu, basuh tangan, sunnahnya berapa kali? 3 kali, diganjilin. Ya, kalau kita bacaan dalam sholat tasbih, ruku itu disunahkan baca 3 kali, karena Allah itu yang ganjil tunggal, karena Allah senang yang ganjil kan. Maka tutuplah hari kita dari pagi ketemu malam dengan yang ganjil, agar kita mendapatkan hakikat esahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa afdalu min jami' rawatib, bahkan dikatakan sholat witir itu lebih utama dari semua sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah rawatib itu yang lebih utama sholat witir. Makanya dikatakan lil khilafi wujubihi, kan terdapat khilaf di dalam kewajiban sholat witir. Wal khabari sabiq wa ghairuhu min al-akhbari, dan juga karena hadis lain dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awtiru, witirlah kalian semua, fa innallaha witrun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tunggal ganjil, yuhibbul witra, dan Allah sangat menyukai kepada hal-hal yang ganjil. Ya, jadi paling utamanya sholat sunnah, bahkan lebih utama dari sholat sunnah rawatib.
ya. Jadi usahakan tutup aktivitas hari kita dengan witir. Habis witir tidur. Ya, kalau memang kita nggak biasa bangun malam, habis sholat isya berjamaah 2 rakaat, tutup 1 rakaat dengan witir. Itu caranya. Ya. Wa qalluhu rakaatun, paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Fa illam yataqaddamha naflun min sunatil isya wa ghairihi, walaupun ya kita tidak mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, ya boleh kita melakukan langsung witir 1 rakaat, ya boleh, ya karena lebih utama witir. Qala fil majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, wa annal kamal salasun, dan paling tengah-tengahnya kesempurnaan di dalam melaksanakan witir itu 3 rakaat. Wa akmalu minhu khamsun wa sab'un fatisbun, sedangkan yang sempurna boleh 5, boleh 7, boleh 9, yang paling banyak 11 rakaat. Jadi dibuat ganjil, paling dikit 1, atau kalau pengen lebih lagi tambahin jadi 3, pengen tambahin lagi 5, tambahin lagi 7, tambahin lagi 9, paling puncaknya paling banyaknya 11. Nah, cara pelaksanaannya nanti diajarin. Bisa dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa dengan ittisal langsung ditutup dengan salam. Nah, itu nanti ada cara-caranya, ya. Fala yajuzu az-ziyadatu 'alaiha bi niyatil witir, dan tidak diperbolehkan melebihi dari 11 rakaat di dalam sholat witir. Wa innama yu'alu al-witra witran walau ahrama bil witri walam yanwi adatan shoha, apabila seseorang sholat witir namun dia tidak berniat dengan bilangannya, maka sholat yang dikatakan sah. Usolli sunnatan witri lillahi ta'ala, itu lebih selamat, karena bilangan itu kan menentukan. Kalau sholat tarawih itu biasa kita witir, usolli sunnatan minal witri, takbir mimnya, aku melaksanakan sholat dari sholat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Rakaat ini, kalau yang ngerti yang satu, usolli sunnatan minal witri rakaatin, bukan rakaatan, rakaatin 1 rakaat, atau rakaatan lillahi ta'ala, rakaatan lillahi ta'ala. Nah, lebih selamat usolli sunnatan witri lillahi ta'ala, tidak perlu menyebutkan bilangan. Kadang-kadang kan kita niat zuhur bilangnya di usolli waktu duhri rakaatain, duhri rakaatain, duhri rakaatin jamak arba'ah rakaatin, usolli fardhu subhi rakaatain, usolli fardhu maghrib salasa rakaatin, 3 rakaat. Ya kadang-kadang keder kalau orang nggak tahu bahasa Arab, ya lebih selamat usolli sunnatan witri lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu boleh, yang tidak menyebutkan bilangan sholat, maka sah sholatnya. Waktu sholat masyamin wal arjah, dan dia boleh mengerjakan dari apa yang dikerjakan, boleh langsung 3, ya, atau 5 atau 7. Wa qala syekhuna wa ankana ka'an bahasa badu ilhaqo bin nabi la angkol wa yajuzu liman zada raka'atil al-faslu baina kulli raka'ataini bisalam, boleh bagi orang yang melebihi atas 1 rakaat di dalam sholat sunnah witir. Jadi kalau mau 1 rakaat, usolli sunnatan minal witir raka'atan lillahi ta'ala, usolli sunnatan minal witir raka'atan lillahi ta'ala, 1 rakaat. Hal ini pasca, ya, jadi hal. Boleh bagi orang yang pengen melebihi dari 1 rakaat al-faslu, ya, fasl baina raka'ataini bisalami, di antara 2 rakaat dengan salam, wa huwa afdal minal wasli, dan ini lebih utama daripada muwassal, seperti kita sholat di bulan Ramadan.
2 rakaat salam, berdiri lagi 1 rakaat, berarti 3. Atau diwasol, wasol itu dilangsungkan seperti sholat maghrib. Ya, namun hukumnya khilaful aula. Kalau sholat maghrib, jadi ada 3 cara. Kalau kita 3 rakaat, boleh 2 rakaat salam tambah 1 lagi, boleh langsung sekaligus 3 rakaat ditutup dengan salam, atau 3 rakaat langsung 2 kali tasyahud seperti sholat maghrib. Cara di dalam melaksanakan sholat witir 3 rakaat ada 3 cara. 2 rakaat salam tambah lagi 1, atau 3 rakaat langsung ditutup dengan salam, atau 3 rakaat 2 rakaat tasyahud awal, diri lagi nambah 1 tasyahud akhir. Dan itu hukumnya makruh kalau cara seperti itu, karena menyerupai sholat maghrib. Dalam hadis dikatakan la tusyabbihu al-witr, janganlah engkau menyerupakan sholat witir bi sholatil maghrib, dengan sholat maghrib. Nah, caranya biar gak salah gimana? Langsung salam aja, 3 rakaat langsung salam. Itu hukumnya khilaful aula. Yang pertama 2 kali rakaat salam tambah lagi 1 rakaat. Nah, kalau sudah bagaimana? 2 rakaat salam, ya 2 rakaat salam, nanti terakhir 1, begitu ya. Kalau 11 seperti itu, jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terakhir 1 rakaat. Atau pengen langsung boleh juga ya. Jadi boleh bi tasyahudin atau tasyahudataini atau tasyahudaini, boleh dengan 1 tasyahud atau dengan 2 kali tasyahud bi raka'atil akhirataini. Wala yajuzu al-waslu bi aqsara min tasyahudaini, tidak boleh mewasal dengan banyak dari lebih dari 2 tasyahud. Misalkan 5 ya, 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud, 3 rakaat tasyahud, itu nggak boleh. Jadi melebihi dari 2 tasyahud tidak boleh. Caranya berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 8, 4 rakaat 9, 8, 9, 10, 3 rakaat ya silakan ya, tambah 1. Intinya dibuat ganjil ya. Jadi tidak boleh di dalam 1 kali sholatan melebihi dari 2 kali tasyahud, lebih dari 2 kali tasyahud. Kalau diintisol nyambung, nanti diambil di tasyahud sebelum akhir sama tasyahud akhirnya. Jangan 2 kali tasyahud, 2 kali tasyahud, 2 kali tasyahud, 2 kali tasyahud, itu tasyahud akhir, itu nggak boleh. Jadi dalam sekali sholat itu nggak boleh melebihi 2 tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau mau disangsungkan tasyahudnya nanti ambil sebelum akhir sama akhir, itu caranya. Ya, kalau kita pengen melakukan sholat witir 11 rakaat, boro-boro mau usah 11 rakaat, 1 aja saya belum pernah ya, minimal 1 ya, minimal 1 nggak masalah, atau ditambahkan 2 jadi 3, nggak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah menjalankan yang namanya sholat sunnah witir. Wa yusannu liman awtara bi salasin, dan sunnah bagi orang yang ingin melakukan sholat witir dengan 3 kali 3 rakaat, ayaqra'a bil ula, maka bacalah di dalam rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Ini kalau pas sholat bulan Ramadan tarawih witirnya rakaat pertama baca surat sabbihisma rabbikal a'la allati khalaqa fasawwa. Wa bisaniyati, dan di dalam rakaat kedua itu sunnah membaca surat al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa bisalisati al-ikhlas wal muawwidzatain, dan di dalam rakaat ketiga membaca surat kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi. Jadi witir itu bukan hanya pada bulan Ramadan, hari-hari biasa disunahkan, bahkan lebih utama dari sholat sunnah rawatib. Selama ini kan kita
berpikiran bahwa witir itu hanya di bulan Ramadan. Ya Pak ya. Ya, witir itu setiap hari. Usahakan tutup hari kita dengan yang ganjil, karena Allah senang dengan yang ganjil. Allah sendiri dan yang ganjil. Jadi witir itu bukan pada bulan Ramadan saja. Tiap hari kita disunahkan untuk melakukan witir. Dan doanya setelah sholat witir adalah ya subhanal malikil quddus, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud. Nah itu yang kita baca. Itu juga sunnah dibaca bukan di bulan Ramadan doang. Pokoknya bisa witir sunnah itu subhanal malikil quddus. Kalau kita kan dengar baca begitu bulan puasa ingatnya. Itu bukan doa bulan puasa, doa setelah kita melakukan sholat sunnah witir, doanya itu. Hari-hari biasa ya sunnah bacaan ini, karena kita sholatnya sendiri nggak perlu dikeraskan suaranya. Subhanal malikil quddus. Ada bulan puasa ini aroma-aromanya ya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la sana 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah ini doa-doa yang diajarkan setelah kita melaksanakan sholat sunnah witir. Waktu witir tarawih dengan isya, dengan sholatil isya wa tulu'il fajri. Waktunya sholat witir sama seperti sholat tarawih, yakni di antara waktu sholat isya dan sebelum fajar. Habis isya, habisnya waktu sholat fajar sampai dengan fajar, datangnya waktu sholat subuh. Ya, ini sholat sunnah. Selanjutnya adalah sholat sunnah witir. Kalau bisa jangan sampai kita tidak melakukan. Tutup akhir kita dengan witir, karena Allah dan Dia witrun dan senang dengan hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa ahlana wa qarabatil lana bi dinina ma'al qudri umra wa dzakara wa fitna bikum lima tadzi qawlan wa fi'lan qurama wa rizqil kula halalan daima wa akhillat qawlan akhta bil khair wa kullu syarr. Rabbana waslih lana kulla su'ud wa akhira biridhamika wa rabbana rabbana kulla tuyub qabla an ta'tiyana rusul wa nuwafil wasul anta man syadar wa salatu wa taksal mustafa wa inal haqqi dana wal wafa bi kitabil nashishi wa ala ali gurami musurawa wa ala sabbil maqsabil qurar wa madina bi huda wa ja'alna iman syakir taqwala wa lina wa liyam sibab wala tajanna man khalaf amrak wa sawab wa sunallah wa ni'mal wakil amal maula liman nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahumma wa tahiyyatu bi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.